Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita harus mengalami keterbatasan pada saat ini. Dalam banyak hal kita bergumul, mungkin kita sedang mengalami situasi yang sangat berat oleh karena pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kekuatan, Tuhan masih memberikan kita sukacita, berkat, dan bersyukur kita bisa masih menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya mau memberikan sebuah dukungan, penguatan kepada saudara-saudara, kepada kita yang saat ini sedang bergumul akan kesehatan kita. Mungkin di antara kita yang mengalami sakit penyakit pandemi COVID-19, atau mungkin ada di antara kita yang berduka oleh karena kehilangan saudara yang kita kasihi. Ya, banyak sekali akhir-akhir ini rekan-rekan kita, orang-orang muda yang begitu cepat pergi. Ya, dipanggil Sang Pencipta oleh karena sebagian besar terpapar COVID-19. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berat dalam hidup, dalam hati kita. Di sini saya akan berbagi sedikit dari refleksi firman Tuhan, dari sebuah tulisan yang begitu luar biasa menguatkan dari Rasul besar, dari Rasul Paulus, yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi saya baca dalam ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini kita belajar seperti apa yang dialami Paulus. Ya, Paulus seorang rasul yang luar biasa. Dalam Filipi 3 jelas dicatat siapa Paulus. Seorang Ibrani sejati, seorang ahli Taurat, seorang yang luar biasa melayani Tuhan. Oleh karena Injil dia sampai di penjara, oleh karena Injil dia sampai dipukul, dicambuk beberapa kali. Tapi dalam hal itu pun dia tidak meninggikan diri. Bahkan kalau kita membaca di awal ayat firman Tuhan ini, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 6, bagaimana Paulus mendapat sebuah penglihatan. Dia diizinkan melihat surga yang luar biasa. Seseorang diangkat ke surga. Tapi dalam hal itu, sebenarnya Paulus punya peluang untuk dia meninggikan diri. Karena dia rasul yang hebat, yang sangat dipakai Tuhan. Bahkan kalau kita baca perjanjian baru, dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya tulisan Paulus. Rasul yang luar biasa. Diizinkan melihat keindahan surga. Tapi itu tidak membuat Paulus menjadi seorang yang pongah atau tinggi hati. Lewat apa yang dialaminya, Paulus Tuhan izinkan dia mengalami satu duri dalam daging. Ya. Tidak jelas sebenarnya, terlalu tertulis jelas apa itu duri dalam daging yang dialami Paulus. Sakit apa yang dialami Paulus. Tapi yang pasti Paulus merasa sangat sakit dan terganggu dengan itu.
Tapi respon Paulus yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bukan tentang apa yang kita alami, bukan hanya tentang apa sakit kita, bukan tentang apa pergumulan kita, tapi bagaimana respon kita. Paulus memberikan respon yang luar biasa. Saat dia mengalami sakit penyakit itu, pergumulan berat itu, duri dalam daging itu, bahkan dia sebut sebagai utusan iblis karena sangat menggocoh dia. Paulus memiliki respon yang luar biasa. Dalam ayat 7 disebutkan, supaya dia rendah hati, supaya dia tidak meninggikan diri. Duri dalam daging itu membuat Paulus menyadari dan juga membuat kita menyadari bahwa hidup kita ini terbatas. Saya, Bapak Ibu Saudara, terbatas. Sehingga Paulus mengatakan, sakit itu, duri dalam daging itu membuat kita menyadari bahwa kita manusia terbatas. Karena itu harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini membuat Paulus tidak tinggi hati, tapi semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, duri dalam daging itu membuat Paulus semakin dekat dengan Tuhan. Dan itu juga yang harusnya kita alami dan kita nikmati. Pergumulan yang sedang kita alami bersama, baik sakit, penyakit, baik dampak ekonomi oleh karena COVID-19, oleh pergumulan berat, kita serba terbatas, kita serba tertekan. Tapi Paulus mau mengajar kita, yang pertama tadi, merendahkan hati. Lalu yang kedua, semakin dekat dengan Tuhan. Dalam ayat 8 disebut, 3 kali aku berseru. Apa yang dialami Paulus membuat dia semakin berseru-seru. Ya, mungkin bukan sekedar berseru, tapi menjerit-jerit. 3 kali dia menjerit-jerit, berteriak-teriak kepada Tuhan supaya itu diangkat. Barangkali kita lebih dari 3 kali. Bahkan mungkin hati kita sampai tidak sanggup lagi berteriak, menjerit-jerit. Ya, terlalu penuh rasanya. Tapi, biarlah apa yang kita alami membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pertama, membuat kita semakin rendah hati. Yang kedua, membuat kita semakin dekat dan terus berseru kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, Paulus mengatakan dalam ayat 9, dikatakan Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Poin ketiga, biarlah ini membuat kita belajar menikmati betapa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Ya, menikmati cukup. Kasih karunia itu cukup bagi kita. Bapak Ibu sekedar ya memperjelas sedikit. Kata cukup bukan tentang berbicara terbatas. Bukan berbicara ini sekedar cukup. Tapi cukup yang dimaksud di sini adalah melimpah, senantiasa ada. Jadi sekalipun kita dalam pergumulan, dalam sakit, penyakit, kasih karunia Tuhan senantiasa ada. Ya. Bahkan kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, kasih karunia itu bukan hanya terbatas pada sekedar menyembuhkan penyakit, tapi kata yang digunakan di situ menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, untuk sekedar kesembuhan itu mudah bagi Tuhan. Tapi yang paling besar sudah Tuhan berikan bagi kita, keselamatan, keampunan dosa. Jadi kasih karunia Allah yang mengampuni, yang menyelamatkan kita dari hukum dosa, itu cukup, itu senantiasa melimpah ada bagi kita, memberikan kita kekuatan. Sehingga di saat kita lemah, kita kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, dengan cukupnya, dengan ketersediaannya, dengan kasih karunia yang selalu ada, maka kita akan semakin mempercayai Tuhan. Kalau kita kembali ke kitab Markus 5 ayat 34, ini kisah tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Lalu saat di keramaian, dia takut langsung bertemu Yesus. Tapi dengan bersujud berlutut pelan-pelan dia pegang jubah Yesus. Lalu Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus bertanya, siapa yang memegang jubahku? Dengan takut perempuan ini bilang, saya yang menjamahnya. Lalu Yesus bilang, imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu, jadilah seperti yang kamu imani. Bapak Ibu Saudara, pergumulan, sakit penyakit, mari itu menumbuhkan iman.
Sebab Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadilah seperti yang kamu imani. Bahkan sebuah syair pujian yang didasarkan pada Roma 8 ayat 37 sampai 39. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus? Tidak ada. Aniaya, penderitaan, sakit penyakit. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Karena kasih karunia Yesus senantiasa ada, cukup untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dalam masa-masa sulit ini senantiasa belajar seperti apa yang kita baca dari firman Tuhan tadi. Menikmati, semakin merendahkan hati bahwa kita ini terbatas, kita butuh Tuhan. Yang kedua, semakin berseru-seru, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menikmati bahwa kasih karunia Tuhan cukup, selalu ada bagi kita. Sehingga jadilah seperti yang kita imani. Bagian terakhir, biarlah kita mengaku bersama seperti pengakuan Paulus. Sebab jikalau aku lemah, aku kuat. Bahkan pengakuan Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, saya mau sampaikan bagian firman Tuhan dari Mazmur 41 ayat 4. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, saya mau sampaikan dari Mazmur 41 ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakit. Tuhan yang menopang, yang membantu Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, dan Tuhan menyembuhkan sama sekali, total, dari sakit penyakitnya. Terpuji Tuhan. Dan sebagai penutup, saya mau sampaikan sebuah kidung pujian, kidung jemaat yang ditulis oleh pendeta Henry Francis Lloyd. Seorang pendeta yang melayani di sebuah daerah yang miskin, daerah yang terpencil. Ya. Seorang pendeta yang sangat rendah hati. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah lanjut usianya, di saat dia memasuki masa-masa pelayanan yang sangat diberkati, dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa sangat mengganggu dia. Dia mengalami tuberkulosis. Dan sebelum dia meninggal, dia menuliskan sebuah syair doa yang luar biasa kepada Tuhan. Dalam Kidung Jemaat 329, dia berkata, tinggal sertaku. Hari telah senja, gelap makin malam, Tuhan tinggallah. Tiada kawan, tiada teman yang seperti Tuhan. Tuhan Yesus tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita menikmati dalam doa-doa kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa tinggal serta kita. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kita menikmati bahwa kasih karunia-Nya cukup dan senantiasa melimpah bagi kita. Salam sehat, tetap semangat, tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu yang senantiasa ada, biarlah itu membuat kami semakin merendahkan hati. Biarlah itu membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersyukur, semakin berseru-seru. Biarlah itu juga membuat kami menikmati bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam kami. Sehingga jadilah seperti yang kami imani. Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara-saudara, Bapak Ibu, yang mungkin saat ini berduka cita oleh karena anggota keluarga meninggalkan mereka, kembali kepadamu oleh karena COVID-19. Mungkin kami bergumul, kami marah, kami menjerit dalam hati kami, Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang menjamah, Engkau Allah yang hiburkan, Engkau Allah yang kuatkan. Untuk senantiasa bersukacita bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu senantiasa cukup bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah seperti firman Tuhan dalam Mazmur 41 ayat 4. Engkau Allah yang membantu mereka di ranjang mereka pada waktu sakit. Dan Engkau memulihkan sama sekali dari penyakitnya. Jadilah Tuhan seperti yang kami imani, mereka sembuh, kuat dalam tangan kasih Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, pulihkan. Tuhan, Engkau menjamah, biarlah semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Berkati pemimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Menjadi bangsa yang diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.